Ada seorang bapak saat ini yang sedang mengenakan kaos berwarna kelabu. Saudara sedang di dalam kebingungan saat ini. Untuk bapak yang berkacamata ini, Engkau jamah Tuhan saat ini. Kami sedang dalam sebuah pergumulan tentang anak kami yang seharusnya berangkat untuk studi ke luar negeri dan tertunda karena pandemi ini. Saat itu di akhir ibadah tiba-tiba Bapak Samuel mengatakan seperti yang tadi ditayangkan, bahwa Bapak yang sedang menggunakan kaos kelabu, saudara sedang di dalam kebingungan saat. Untuk Bapak yang berkacamata ini, Engkau jamah. Saya langsung yakin saat itu bahwa suami saya yang dimaksud. Haleluya. Tuhan mulai buka jalan. Haleluya. Sudah ada kabar perkembangan yang lebih baik, positif. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan akan terus melanjutkan Amin. hingga berhasil seperti janji Amin. Tuhan pada keluarga kami. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua yang merindukan hadirat dan lawatan Tuhan, kita akan disegarkan dan dipuaskan. Mari sama-sama kita satukan hati, kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Engkau Bapa yang baik. Sungguh kasih-Mu tiada terukur Tuhan di hidup kami. Kami merasakan Tuhan sepanjang hidup kami, kasih-Mu boleh mengalir di hidup kami Yesus. Saat ini Tuhan, kami buka hati kami bawa hidup kami sebagai penyembahan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah hari ini Tuhan, setiap hati yang haus Engkau legakan, setiap hati yang lapar Kau kenyangkan dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari pujikan sekali lagi dari awal, katakan. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Tempat perlindunganku. Yes. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari pujikan, katakan, Engkaulah kekuatan
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Betapa panjang dan lebarnya kasih Yesus di hidup kami. Mari penuhi kami Tuhan. Hati yang rindu akan hadirat-Mu Yesus. Dimanapun kami berada, kami percaya Kau Tuhan ada untuk memenuhi hidup kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami, Yesus. Kaulah sumber damai kami, Tuhan. Kaulah sukacita kami. Kami temukan kekuatan di hadirat-Mu. Kami temukan Engkau saat ini, Yesus. Kami rindukan, kami rindukan.
Kami mau selalu tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu tinggal di dekat-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami, tempat perlindungan kami, tempat pertahanan kami hanya Engkau Yesus. Sungguh Yesus, sekalipun kami tidak mau Tuhan, jauh dari Engkau Yesus, kami mau tetap selalu ada di dekat-Mu, dalam dekapan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, kami mau selalu di hadirat-Mu, kami mau selalu tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu Yesus. Biar saat ini Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman-Mu, ada di dalam genggaman hadirat-Mu Tuhan. Ya rala bala bala bash, ya rala bala bala bash, ya rala bala 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 bala. Kami percaya Tuhan, kami percaya hanya Padamu. Karena kami tahu hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Jesus. Apapun yang saat ini menjadi kekhawatiran kami, apapun saat ini yang menjadi ketakutan kami, satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggal diam. Engkau Tuhan yang akan membela hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Katakan, dalam keterbatasanku, berserah penuh, ku naikkan pujian, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama Tuhan. Ketakutanku sirna, di dalam kelemahanku. Serukan bersama, Kau gagah perkasa, Kau Raja yang membela, Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu, Kau kebenaran
bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Katakan, Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Amin. Tuhan, Kau yang berperang bagiku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Oh, bukan dengan kuatku, namun bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Haleluya. Kau Allah yang perkasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatan kita, namun karena kasih Tuhan. Amin. Sekalipun beribu rebah di sisi kiri dan di sebelah kanan, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah ku goyah. Sama-sama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunungku dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh
takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kebenaran. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kebenaranku, sumber kebenaranku, sumber kebenaranku. Haleluya. Kita percaya Dia sumber kemenangan kita karena Dia perisai kita. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Allah kita. Tak akan kami goyah Tuhan, tak akan kami gentar Tuhan. Sebab kami tahu Engkau beserta dengan kami Yesus. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Katakan, Kau meneguhkan langkahku. Kami mau berjalan Tuhan, ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sudah merayakan Engkau di tempat ini. Karena semua karena kekuatan-Mu, semua karena Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami.
Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. sekali lagi katakan. Di saat badai Apapun yang terjadi, ku akan terbang kami tetap percaya Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami. atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
sebab kami tenang bersama-Mu Tuhan. Di saat badai bergolak, Tuhan terbang bersama-Mu. Bapak Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita berdoa semua. Bapa yang ada di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pada saat-saat mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan selalu mengusik kami, sehingga pikiran kami tidak terkonsentrasi kepada firman-Mu. Tetapi Tuhan, Roh Kudus, jamahlah kami semua, supaya kami dapat menikmati akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun secara pribadi kita tidak bertatap muka, tetapi di dalam kuasa pimpinan Roh Kudus kami bisa dipertemukan, dan saat ini kami akan sama-sama memperhatikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu berarti hidup. Sehingga olehnya kami memperoleh hidup. Untuk itu mari saya ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saudara perhatikan, saya akan bacakan untuk saudara semua. Itulah sebabnya dikatakan. Saya ulangi, itulah sebabnya dikatakan. Bangunlah, hei kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Supaya lebih mantap lagi, saya ulangi pembacaan ini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur,
dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya akan tekankan ayat ini dengan kata-kata tidur. Tidur itu tidak sederhana seperti yang kita kenal kata tidur. Misalnya, sudah beberapa bulan ini tidak bisa ke gereja, tidak bisa kemana-mana, ya. Cuma di rumah saja, daripada nganggur di rumah, ya tidurlah. Banyak memberi kesempatan untuk tidur. Nah, ini kata tidur dalam bentuk yang sederhana. Tetapi kalau kita baca ayat ini dalam bahasa-bahasa asing, saudara, kata ini mempunyai arti yang cukup luas. Yang pertama-tama dikatakan, bangunlah, hei kamu yang tidur. Ini ditulis di dalam bentuk imperatif. Sudah sering saya ungkapkan apa arti imperatif itu. Ya, saudara. Imperatif itu suatu perintah. Imperatif itu tidak bisa dikatakan, ayo bangun, saya usulkan naik sojok tidur, ayo bangun. Bukan. Ya. Tetapi imperatif itu suatu perintah. Upamanya suatu kesatuan tentara. Kalau komandannya memerintah, tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Kalau komandannya berperintahkan, maju. Tidak ada prajurit yang tawar-tawar, tidak ada. Atau berlambatan dan maju. Sekalipun menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, lebih besar. Tetapi kalau komandan bilang maju, harus maju. Nah, ayat ini dikatakan, bangunlah. Jangan kamu tidur. Tidur dalam bentuk yang jamak, bentuk yang luas. Itu dikatakan improviden. Improviden atau kateudo artinya orang yang tidur itu tidak ada penguasaan diri. Ya. Orang tidur itu tidak ada penguasaan diri. Kita sebagai anak-anak Tuhan,
Kalau kita tidak bisa menguasai diri, apa artinya, saudara? Malas, lamban, tidak waspada. Tidak pernah memikirkan masa depan. Memboroskan waktu. Waktu itu diboroskan hanya untuk tidur dalam bentuk yang imperatif. Saudara-saudara, orang yang tidur itu tidak peka atau tidak mempunyai insensibility. Tidak peka, mau tidur ya tidak peka. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kalau rohani kita ini tidur, kita tidak punya kesadaran bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita tidak punya kesadaran bahwa kita harus bangun. Harus ada penguasaan diri. Dalam bentuk kata asingnya dikatakan ex agora someno. Penguasaan diri. Mungkin, ya, loh, saya ini kan sudah melayani Tuhan. Aktif di dalam segala bidang pelayanan. Bahkan saya ini kan seorang hamba Tuhan. Mosok masih dikategorikan sebagai orang yang tidur banyak. Jangankan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pendeta pun banyak. Bahkan juga banyak pendeta-pendeta yang dikatakan senior. Banyak yang tidur. Itu sebabnya tidak heran kalau ada pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja yang nyeleweng, melenceng, menyimpang dari jalan Tuhan. Bahkan juga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang tidak ada penguasaan diri, tidak ada kesadaran siapa sebetulnya dirinya itu. Sehingga ada kata-kata di dalam bahasa Ibrani dikatakan tumah. Tumah itu tidak ada kejujuran. Tumah itu antara kata
dan perbuatan itu tidak sama. Tumah itu tidak tulus. Tumah itu di dalam bahasa Inggris disebut bahwa dia tidak mempunyai integrity atau integritas dari kata Latin integer. Itu ambil dari bahasa Ibrani tumah. Jadi antara kata dan perbuatan itu tidak sama. Itu sama dengan orang-orang Kristen yang tertidur. Orang tidur tidak tahu apa-apa. Wong tidur. Upamanya waktu tidur terus terjadi suatu kebakaran rumah itu. Dia terperanjat. Dia ingat, terbakar. Tetapi karena tertidur tadi, saudara, yang seharusnya waktu dia sadar, ini umpamanya seorang ibu yang sedang menyusui anak, ya. Waktu dia sadar, dia ingat anaknya, tetapi karena tidak sadar, saudara, yang diambil itu bukan anaknya, tetapi yang diambil itu gulingnya. Itulah tertidur, saudara. Itulah orang yang tertidur. Tidak sadar. Saudara, Tuhan Yesus berkata, ya, coba saudara tak ajak membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-41. Ya, coba saudara perhatikan. Matius 26 ayat 41, Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh yang dimaksudkan di sini, roh manusia. Ya. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Ini juga ditulis dalam bentuk imperatif, artinya suatu perintah. Jadi bukan anjuran, bukan usulan, tapi perintah. Kalau kamu tidak bisa mengikuti ini, apa artinya kehidupan kekristenan kita? Apa artinya segala jerih lelah kita di dalam Tuhan? Apa artinya? Tuhan bilang, berjaga-jagalah dan berdoa. Tanpa ini saudara tidak
bisa mengatasi akan kehidupan yang tidur. Loh, saudara mungkin berkata begini, saya ini juga berdoa. Tapi hati-hati, saudara. Hati-hati. Doa itu seringkali ada hal-hal yang menyelewengkan tujuan doa itu. Misalnya, doa saudara itu singkat, padat, penuh berkat. Oh Tuhan, tolong saya. Itu kan doa yang bagus. Tetapi tadi saya katakan tumah. Dalam doa itu tidak ada kejujuran. Tidak ada ketulusan hati. Maka doa itu berubah menjadi slogan. Saudara tahu slogan? Kata slogan itu singkat, padat. Misalnya, saudara, kalau saudara di jalan-jalan itu kan penuh slogan, itu saudara. Bahkan kalau saudara melihat baliho, itu slogan semua, itu saudara-saudara. Antaranya, misalnya ada slogan merokok mematikan. Itu kan singkat, padat, dan penuh berkat. Tetapi kata-kata walaupun ditulis dalam bentuk baliho, tidak ada orang yang gubres. Tidak ada orang yang gubres, tidak ada orang yang lihat slogan itu lantas takut merokok. Malahan banyak orang yang merokok. Doa juga demikian, saudara. Seringkali kita berdoa tapi tidak tulus. Antara ucapan yang kita ucapkan kepada Tuhan dan kenyataannya itu tidak sama. Ada lagi, saya nak berdoa itu panjang sampai 1 jam. Bahkan saya nak berdoa itu, apalagi nak berdoa di hadapan orang banyak itu, saya pakai kata-kata yang bersifat ilmiah. Ya, di hadapan Tuhan saya berdoa secara ilmiah. Dan diselingi dengan kata-kata asing. Supaya Tuhan lebih jelas. Tuhan tidak perlu doa yang retorika, kata orang. Doa yang bagus, diselingi dengan kata-kata asing. Tidak tulus, tidak jujur, antara kata dan perbuatan tidak sama. Lalu apa artinya doa itu? Banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena doanya itu salah. Ada doa yang bersifat diplomatis. Saudara
mungkin tidak ngerti apa itu diplomatis. Seperti suatu negara punya diplomat, ya, ahli bicara. Tapi antara kata dan kenyataannya tidak sama. Diplomatis itu tidak sama. Maka itu Tuhan Yesus berkata di sini, di dalam Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu, saudara, nek diterjemahkan oleh Paulus atau diterjemahkan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, ya, dikatakan, sadarlah dan waspadalah, sebab setan musuhmu itu seperti singa yang mengelilingi kamu. Kita itu dikelilingi oleh setan yang seperti singa. Gambaran singa itu berarti manusia tidak bisa ngatasi singa. Manusia tidak bisa mengatasi singa. Dia berkeliling. Dan kita ini hendak ditelan. Oleh sebab itu Petrus berkata, sadar dan waspada. Seperti tadi, ojo tidur. Nek tidur itu kamu ditelan oleh singa. Sadar dan waspada. Tetapi Yesus berkata, berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu termasuk sadar dan waspada ditambah doa. Hati-hati loh saudara, saya tahu saudara itu banyak doa. Tetapi hati-hati, doamu itu dikelilingi oleh setan. Supaya doamu itu melenceng ke sana, ke sini, tidak merupakan doa yang tulus, yang jujur, yang antara kata yang kita ucapkan dan perbuatan itu satu. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen yang tidak kuat menahan macam-macam permasalahan, tidak kuat. Apalagi masalah sekarang itu masalah, itu bukan masalah negara. Itu masalah seluruh dunia. Kena wabah corona ini. Itu bukan soal yang mudah. Kalau kita sebagai orang Kristen yang tidak sadar, tidak waspada. Dan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa, jangan tidur. Kalau tidak bisa demikian, saudara-saudara, kita ini gampang ditelan oleh setan. Jangan saudara berkata, saya ini anak wong Kristen, saya juga Kristen. Bahkan turun-temurun orang Kristen itu menjadi dasar yang saudara anggap itu kuat. Daiso saudara. Tidak bisa. Kita harus mempunyai suatu kesadaran, kewaspadaan. Jangan tertidur
tidur. Orang yang tidur itu tidak bisa menguasai diri, saudara. Banyak orang Kristen yang jatuh di dalam pencobaan itu karena dia tidak bisa menguasai diri. Jangan kalau jatuh dalam pencobaan lantas berkata, oh aku ini diuji oleh Tuhan. Salah, saudara. Salah. Kalau saudara mulai menghadapi macam-macam pencobaan, itu karena saudara kurang berjaga-jaga dan berdoa. Saudara tidak sadar bahwa saudara itu sudah ditelan oleh singa, yaitu kuasa kegelapan. Ada satu contoh ya saudara. Contoh itu bagus sekali. Sederhana. Tapi contoh itu bagus. Waktu bangsa Israel ditangkapi dan dibawa ke Babel. Ya. Di antaranya itu ada yang namanya Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel. Karena dia itu sadar, waspada. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Oh, saudara-saudara, kita jangan meremehkan ini. Orang yang sadar, waspada, diberi hikmat oleh Tuhan. Dan hikmatnya itu ternyata ampuh di negara orang asing. Sampai raja memberi penghargaan. Salah satu penghargaannya itu dia makan bersama-sama dengan raja. Makanan raja yang mewah itu di sana Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel ikut makan. Tetapi saudara, ya, Sadrah, Mesah, Abednego dan Daniel ini orang yang sadar. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa. Dia tidak mau makanan raja. Ini soal kecil, saudara. Ya. Tetapi dari soal yang kecil itu seringkali kita dibawa kepada hal-hal yang lebih besar. Tetapi ini keempat pemuda itu bilang, enggak. Saya tak makan sing sederhana, lebih sehat. Dia tidak mau. Dan orang-orang pada iri akan hikmat daripada keempat pemuda ini. Dia berkata, orang tidak boleh berdoa kepada Allah, hanya kepada raja saja. Tetapi itu tidak membuat pemuda ini jera. Dia tetap menyembah Allah. Dia tetap berdoa. Doa yang sungguh-sungguh dan benar. Itu besar kuasanya. Kata Yakobus Pasal 5 ayat 16. Doa yang sungguh-sungguh dan benar itu besar kuasanya. Ini Daniel, dia tidak mau, dia tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan doa yang bersifat retorika dan sebagainya. Doa dengan sungguh-sungguh. Sampai dia mesti masuk di
lubang singa. Tidak ada orang dimasukkan lubang singa itu dengan satu keberanian yang luar biasa. Tidak ada siapa manusianya yang berani masuk ke lubang singa. Tetapi karena kesadaran, karena dia tidak tertidur, dia sadar, waspada, dia berjaga-jaga, bahkan dia berdoa. Dan Alkitab mencatat Daniel selamat. Tidak ada seekor singa pun yang berani mendekati Daniel. Dan Sadrah, Mesakh, Abednego juga demikian, saudara. Oh, dia suruh nyembah patungnya. Raja tidak mau. Dia hanya mau menyembah Allah. Sampai raja berkata, buatkan dapur api dan nyalakan 7 kali lebih panas. Tetapi karena Sadrah, Mesakh, Abednego ini, dia sadar, waspada. Dia banyak doa, Tuhan bilang. Akhirnya dia selamat. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Artinya jangan tertidur. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hidup ini, saudara, hidup ini penuh cobaan. Jangan saudara anggap enak saja. Hidup ini penuh cobaan. Dalam sekejap mata, orang yang sungguh-sungguh di dalam doa, tetapi orang itu tertidur bisa jatuh. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Hati-hati, saudara. Kita ini anak-anak Tuhan harus mengerti apa itu artinya doa. Oh, loh, di dalam Matius pasal 6 itu dikatakan Tuhan Yesus mengajar doa, Bapa kami yang di surga, dipermuliakan namamu, dan seterusnya. Itu kan doa hafalan. Tuhan Yesus menunjukkan arti yang sebenarnya doa Bapa kami itu. Tapi kita cuma terima, oh itu disuruh doa gitu, itu doa hafalan, saudara. Tidak ada artinya. Itu doanya orang tertidur. Tetapi orang yang sadar dan waspada, ngerti, saudara. Tuhan Yesus itu mengajar doa Bapa kami yang di surga. Itu bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk diwujudkan di dalam kesadaran dan kewaspadaan, bukan diwujudkan di dalam bentuk tidur. Bapa kami yang di surga, seluruh perhatian kita itu tertuju kepada Bapa yang di surga. Dipermuliakan namamu. Di dunia ini tidak ada yang harus dipermuliakan melebihi mempermuliakan nama Tuhan. Dan mempermuliakan nama Tuhan itu bukan berarti, aku memuji-muji, saya ini penyanyi loh.
Di gereja saya ini penyanyi, memuji nama, memuliakan nama Tuhan. Bukan itu, saudara. Dipermuliakanlah namamu, Tuhan. Dari hidupku ini, supaya namamu dipermuliakan. Jangan cuma hanya memuliakan dengan mulut, tapi perbuatannya tidak. Tetapi dipermuliakan itu, Tuhan, lihat hidupku ini memuliakan Tuhan atau tidak. Itu doa Bapa kami yang diajar oleh Tuhan. Jadi jangan doa itu hanya dianggap, oh itu sudah mujizat itu. Itu podombe, apa itu mantra. Itu mantranya wong Kristen itu ya. Nah iso ngapalno Bapak kami. Saudara, itu kata-kata yang diucapkan oleh orang yang tertidur. Kita harus bangun, waspada, supaya kita ini boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara tahu riwayatnya Yusuf. Oh, Yusuf itu luar biasa, saudara-saudara. Yusuf itu satu contoh orang yang sadar dan waspada. Dia berada di tengah-tengah keluarga Potifar. Itu satu keluarga yang mewah, saudara. Dia hidup mewah. Bukan karena kemewahan hidup dia lantas jadi gila, saudara. Gila kemewahan. Tidak. Yusuf tetap sederhana. Yusuf tetap sadar dan waspada. Yusuf tetap berdoa kepada Allah. Sampai digoda oleh istri Potifar. Mungkin saudara tidak bisa bayangno. Istri ini Potifar itu kaya opo. Nah sudah dengan sendirinya ya menarik, saudara. Tapi Yusuf tidak tertarik. Karena Yusuf itu sadar dan waspada dan banyak hubungan dekat dengan Tuhan. Sampai dia harus masuk penjara. Dan itulah yang menyebabkan Yusuf naik menjadi orang kedua setelah raja di tanah Mesir. Saudara-saudara, ini ditulis di sini ini bukan slogan ini, saudara-saudara. Lantas saudara gak tahu lihat ini. Ya, jangankan kok lihat. Nengok saja tidak pernah. Tapi ini saudara mengingatkan kita. Ya, aku tahu rancangan apa yang ada padaku. Bukan rancangan kecelakaan. Allah itu tidak merancangkan kecelakaan. Kalau ada orang Kristen yang celaka, itu bukan Allah. Lantas kalau celaka, wah ya aku dicoba ibe Allah. Itu bukan Allah. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi umatnya. Tetapi damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Oh saudara-saudara, ini ditulis bukan untuk hiasan.
Ini ditulis untuk saudara ingat. Allah itu merancang hidup umat manusia, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, untuk masa depan yang penuh harapan. Jangan saudara mimpi surga. Aku orang Kristen, aku percaya. Percaya itu bukan milikmu, saudara-saudara. Saudara, seringkali kita ini sok-sok salah gunakan percaya. Aku percaya. Sampai ada nyanyian, aku percaya. Seolah-olah percaya itu milik kita. Tidak ngerti ya, percaya itu suatu karunia. Baca itu 1 Korintus 12. Percaya itu suatu karunia. Kita ini diberi karunia untuk percaya. Jangan saudara bilang, oh aku percaya. Seolah-olah aku yang percaya. Lah itu orang yang tertidur, saudara-saudara. Ya, percaya itu suatu karunia. Lah kok karunia itu dapat dari mana? Kalau kita sadar dan waspada. Seperti Yesus katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Sehingga kamu memperoleh karunia-karunia itu. Nah kita cuma gitu-gitu saja saudara. Eman loh. Waktu kita ini terus berjalan. Tapi kita mandek. Waktunya terus berjalan. Tambah hari tambah tua. Iya nek iso hidup tua. Nek gak iso hidup tua lantas bagaimana? Oleh sebab itu Matius 26 ayat 41 ini katakan, berjaga-jaga dan berdoa. Petrus mengatakan sadar dan waspada. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, sadar, jangan tertidur. Kita harus sadar. Maka itu kita menghadapi corona ini seringkali kita ini berpikir, ojo-ojo, keluargaku kena. Ojo-ojo aku kena. Kena sungguhan, saudara. Kalau kita tertidur. Tetapi kalau kita seperti berjaga-jaga dan berdoa. Ada peribahasa mengatakan, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kalau kita sadar dan waspada, jangan tertidur. Tidak apa-apa, kita ini selamat, saudara. Biar itu melanda dunia sampai dunia itu lumpuh sama sekali. Jangan kita takut. Ini baru wabah corona, belum nanti. Kesusahan yang lebih berat lagi akan datang. Tetapi kalau kita sadar dan waspada, kita tidak tertidur. Tuhan bilang, Mazmur 62 ayat 1 dan 2 mengatakan, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Sebab dialah gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah menghadapi apapun juga. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, mari kita jangan jadi orang Kristen yang tertidur, tetapi kita harus sadar, waspada, berjaga-jaga dan berdoa supaya
Kita ini tidak usah takut. Menghadapi apa-apa itu tidak usah takut. Sebab Tuhan berkata, aku beserta dengan kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Mari, saya ajak saudara berdoa. Semua berdoa. Saudara yang di rumah yang sedang mendengarkan ini berdoa. Katakan, Tuhan, tolong saya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan segenap iman saudara katakan, tolong saya. Supaya saya bukan jadi orang Kristen yang tertidur, tetapi orang Kristen yang berjaga-jaga, menghadapi peperangan iman. Banyak orang di peperangan yang mati terbunuh. Tetapi Keluaran 14 ayat 14 berkata, kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, Tuhan berkata, aku akan berperang ganti kamu. Amin. Mari kita berdoa. Kita angkat sebuah pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Amin, amin, Tuhan, amin. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu Bapa yang di surga,
kami masih terbawa oleh keadaan di sekitar kami, sehingga kami kurang memperhatikan akan firman-Mu. Kami masih sibuk dengan segala kebutuhan hidup, walaupun kami tidak bisa bergerak, tetapi kami masih terlalu kuat memikirkan kebutuhan hidup, sehingga kami lupa bahwa sumber hidup adalah Tuhan. Amin. Tetapi Tuhan, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kami ini orang-orang Kristen yang tertidur. Segala usaha kami di dunia ini menggambarkan kami ini tertidur. Bukan berarti kami tidak boleh berusaha, tetapi dengan segala tenaga pikiran yang kami kerahkan untuk usaha hidup ini, tidak ada kesempatan untuk bisikan-bisikan suara Roh Kudus. Tetapi Tuhan, dengan firman yang kami dengar ini, kami mohon Roh Kudus, bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami Tuhan, supaya kami banyak doa. Seringkali doa kami menjadi doa yang tidak ada artinya, lantas kami malas di dalam doa. Itu bukan salahnya Tuhan, itu salahnya kami sendiri. Untuk itu Tuhan, pada kesempatan ini Roh Kudus, ubahlah hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kesadaran, kewaspadaan, dan berjaga-jaga, berdoa supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan. Terima kasih Bapak. Engkau berkenan mendengar doa kami Tuhan. Dan saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, moga kiranya damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.